Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita fokus untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama menikmati ibadah online. Dan kami percaya Engkau akan berikan berkat firman-Mu yang luar biasa kepada kami, supaya firman-Mu membekali kami dan firman-Mu dapat sebagai benih yang tumbuh di dalam kehidupan kami dan akhirnya berbuah lebat di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, bekerjalah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebagai orang tua pasti pernah berjanji kepada anak-anaknya. Mulai dari janji yang paling kecil. Contoh, besok ada ulangan, anak diberi janji. Kalau kamu besok mendapatkan nilai 10 atau 100, aku akan belikan mainan untuk kamu. Pasti anak itu akan memiliki semangat yang luar biasa untuk mengerjakan tugasnya sampai memiliki nilai 100. Dan sebagai orang tua, janji itu pasti ditepati. Kalau janji itu ditepati, si anak sukanya luar biasa. Demikian juga orang tua bisa memberikan janji itu kepada anak dan memenuhi janji itu, si orang tua pun juga senangnya luar biasa. Nah, hari ini Allah memberitahukan kepada kita siapa kita dan bagaimana janji-janji Allah itu. Mari kita belajar bersama. Kita buka Galatia 3. Ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat ini menyatakan kepada kita, pemberitahuan kepada kita, kalau kamu milik Kristus, kamu adalah anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu mendapatkan janji Allah. Pengertian ini harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Jadi pertanyaan yang pertama, benar enggak sih kamu milik Kristus? Nah, yakin enggak sih kamu milik Kristus? Kalau kamu yakin, kelanjutannya kamu akan menerima janji-janji Allah. Dan Alkitab itu mencatat ribuan janji Allah yang telah disiapkan untuk anak-anaknya. Supaya anaknya punya harapan dan Allah memberi, akhirnya anaknya penuh dengan sukacita. Yang paling gampang, Allah memberikan janji perlindungan. Sehingga dalam perjalanan hidup, kita tidak perlu takut dan khawatir selama perlindungan Allah itu
ada di dalam kehidupan kita. Janji aku akan melindungi engkau sampai akhir zaman. Kapanpun kita bisa meminta janji itu. Di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami kebimbangan, kita ingat, oh Allah memberikan janji perlindungan. Dengan ingat ada janji perlindungan, maka ketenangan ada di dalam hidup kita. Janji keselamatan, janji berkat, janji kesehatan, janji macam-macam. Tujuannya hanya supaya sang anak memiliki ketenangan. Dengan mengingat janji Allah itu, maka kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Namun, mengapa banyak orang yang mengatakan aku orang Kristen, aku anak Allah, aku yakin, tetapi kadang-kadang janji-janji itu nampaknya jauh dari mereka. Kenapa? Ya, apakah Allah lupa? Tidak. Allah tidak akan melupakan janjinya. Yang kadang-kadang syarat untuk memenuhi janji inilah yang kadang-kadang tidak kita penuhi. Balik ya. Baliknya mana? Waktu kita mengatakan kepada anak kita, besok pagi ulangan, kalau kamu dapat 100, aku belikan mainan. Ayahnya berjanji. Anaknya mestinya berharap. Tapi kalau tidak dapat 100, kalau dapatnya hanya 50, ya janji itu tertunda, bukan dihilangkan. Janji itu tertunda sampai suatu saat sang anak dapat memenuhi syarat yang ditentukan bapaknya. Demikian juga janji Allah. Segudang janji Allah diberikan kepada kita. Kita harus periksa mengapa janji itu tidak dapat kita nikmati. Yang pertama, kita tidak melakukan bagian yang seharusnya kita lakukan. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, Elia itu manusia biasa. Dia berdoa supaya tidak ada hujan. Terjadilah tidak ada hujan. Lalu setelah 3,5 tahun, Elia berdoa supaya hujan turun. Hujan pun turun. Kenapa mujizat besar itu terjadi? Karena Allah mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita memenuhi persyaratan kemustahilan itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen yang berdoa asal-asalan, itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis, sambil mencucurkan air mata.
Tetapi antara mulut, pikiran, dan hati tidak sefaham. Mulut mengatakan, ya Tuhan, aku butuh pertolongan. Sampai air mata pun mencucurkan. Tapi begitu amin, hati mengatakan, kalau seperti ini, masa bisa ya? Padahal Tuhan mengatakan, kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada hujan 3,5 tahun, bahkan embun pun tidak ada pada waktu itu. Doa Elia luar biasa, karena dilakukan dengan kesungguhan. Dan yang kedua, kenapa janji itu tidak turun? Karena Allah hanya menginginkan supaya kita melakukan perintahnya. Jadi kita seringkali baca firman Tuhan, ada beberapa perintah-perintah Allah yang seharusnya kita lakukan. Musa berada di tepi laut Kolsom. Apa yang diperintahkan Tuhan? Musa, apa yang kamu pegang? Tongkat Tuhan, pukulkan ke air. Andai kata Musa mengatakan, ya Tuhan ini kan hanya tongkat. Masa mampu Tuhan? Apa yang diperintahkan Tuhan? Itu ya dan amin. Itu harus benar-benar kita yakini. Supaya janji Allah itu turun untuk kita. Sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang menjadi bagian yang kita harus lakukan, yaitu melakukan perintahnya. Kalau kita nagih janji Allah, yang pertama ini harus kita siapkan. Yang kedua, ada kendala yang kedua, yaitu Mazmur 95 ayat 8. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tuhan memelihara kita. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang Israel, kehidupan kita, harusnya kita lebih tenang. Bangsa Israel di padang gurun, tidak ada makanan yang ada di padang itu selain mana yang diberikan Tuhan. Kalau dia yakin barang yang seperti ketumbar itu dikumpulin sesuai dengan perintah Tuhan, maka dia dapat makan. Dan makanan roti mana itu benar-benar memenuhi segala kebutuhan gizi yang dibutuhkan tubuh. Lalu di padang gurun tidak ada air. Allah pasti sudah siapkan. Tetapi pada saat bangsa Israel di masa Meriba, dia kehabisan air. Sebenarnya dia hanya cukup, Tuhan, aku percaya Engkau akan berikan air untuk aku. Enggak. Di masa Meriba itu hati mereka keras. Kalau kamu ingin membunuh aku, kenapa aku harus dibawa ke padang gurun yang tidak ada air di tempat ini? Dia marah kepada Musa. Dia ingin berontak kepada Musa. Lalu Tuhan keluarkan air di situ. Kenapa kamu tidak percaya dengan cara Tuhan? Ini yang membuat janji Allah itu tidak turun untuk kita. Kadang-kadang kekerasan hati kita. Maka mari kita periksa. Supaya seluruh janji Allah itu dapat kita nikmati dengan segala keindahannya. Allah memperhatikan kita kok. Karena Allah tahu kita ini
tidak memiliki kemampuan. Justru di tengah tidak memiliki kemampuan inilah Allah turun dengan kekuatan kuasanya. Asal jangan keraskan hatimu. Jangan jadi bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang dablek, tahu, tapi tidak melakukan. Itu sesuatu yang dikatakan dalam bahasa Jawa, dablek itu. Nah, mari kita jadi orang Kristen yang tidak melanggar apa yang Allah janjikan kepada kita. Dan tidak melanggar persyaratan-persyaratan yang harusnya kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita membuat celah. Kita membuat celah dalam pemeliharaan Allah. Mungkin ada kesempatan nyuri-nyuri sedikit, lari-lari sedikit dari apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Ada celah, padahal kita ini menjadi bangsa atau menjadi orang yang benar-benar mendapat perhatian khusus dari Allah. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, mana yang kita pilih? Apakah kita izinkan pencuri yang datang? Atau kita izinkan Allah yang datang dalam hidup kita? Orang Kristen senangnya tadi loh. Ya, suka melanggar disiplin Allah. Membuat celah dalam hidupnya. Andai kata saya tidak doa pagi bagaimana ya? Tahu. Nanti kalau saya tidak doa pagi, ada sentilan Allah dalam hidup kita. Kalau aku tidak baca Alkitab gimana ya? Tahu. Ya, tapi nyoba. Coba-coba inilah yang membuat celah dalam hidup kita. Teman saya, kalau aku tidak ke gereja, tidak ibadah, tidak apa-apa kan? Ini kan mumpung ada kesempatan, ada wisata bersama dengan teman-teman kampung. Ya, Allah tidak memberikan hukuman pada dia. Kalau minggu ini tidak datang, minggu depannya ya tidak datang lagi. Lalu minggu depannya tidak datang lagi, sebulan tidak datang. Dan dia merasa aman saja. Padahal sebenarnya dia butuh janji Allah. Nah, suatu saat dapat sentilan dari Allah. Dapat sentilan dari Allah, masih menyalahkan Allah. Saya kan manusia. Saya kan makhluk sosial. Saya akan bersosialib dengan teman-teman saya, dengan tetangga saya, dengan sahabat saya. Salahnya di mana? Nah, salahnya kamu minta janji. Kalau kamu tidak minta janjinya ya terserahlah. Kamu mau makhluk sosial yang menomor sekiankan Allah, tidak jadi masalah. Tetapi selama kamu masih butuh perlindungan dari Allah, butuh pemeliharaan Allah. Lihat ayat ini. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anak Allah yang rajin mendapatkan kelimpahan janji. Bukan kelimpahan lalu hartanya terus tambah banyak sekali. Tidak itu. Dia punya kelimpahan janji. Karena dengan kelimpahan janji itu ada ketenangan. Di tengah ombak, di tengah badai. Mereka tahu kok. Ya, yang tahu di tengah ombak ada Yesus. Hanya Petrus loh.
Murid yang lain tidak tahu. Tetapi Petrus benar-benar ngerti. Itu Tuhan. Dan hanya Petrus yang memiliki ketenangan dan mengatakan, Tuhan boleh enggak aku terjun? Dan Tuhan katakan, silakan Petrus. Apa yang terjadi? Petrus dapat berjalan di atas air. Walaupun jalannya hanya berapa langkah, tetapi pengalaman ini pengalaman yang luar biasa. Ya, pengalaman yang diceritakan kepada siapapun, hanya ada Petrus yang mampu berjalan di atas air. Berapa banyak orang Kristen yang punya pengalaman-pengalaman kecil, tetapi pengalaman kecil inilah yang menghiasi perjalanan hidupnya. Berani dia berbicara kepada orang, aku pernah mengalami disembuhkan oleh Tuhan. Aku pernah mengalami kekurangan, tetapi pertolongan Tuhan tidak terlambat dalam kehidupanku. Dan seterusnya. Dia punya iman. Karena apa? Dia tidak tegar tengkuk. Dia punya iman. Kekerasan hatinya dibuang. Dia punya iman bahwa dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Aku harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, aku tidak membuat celah dalam kehidupanku. Kalau aku sudah pegang firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Maka aku tidak akan mencari yang lain atau menomorduakan Allah saya. Sehingga semua janji Allah ada di dalam hidupnya. Dan setiap kali dibutuhkan, janji Allah itu terpenuhi di dalam setiap langkah hidupnya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menjadi milik Kristus, kalau kita berada di genggaman Kristus, satu keyakinan ini, maka kita adalah anak Abraham. Kalau kita anak Abraham, seluruh janji Allah menjadi milik kita. Mari kita hidup berpegang pada firman hari ini. Bahwa semua janji Allah diberikan untuk kita. Dan kita pun memenuhi tuntutan-tuntutan supaya janji itu turun untuk kita. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau berikan pengertian kepada kami bahwa kami adalah milik Kristus. Kami ada di dalam Kristus dan kami siap untuk menikmati seluruh janji yang Tuhan berikan kepada kami. Karena janji-janji ini membekali kehidupan kami, membuang segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan kemenangan serta kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah mendengar bahwa janji Allah itu merupakan bekal dalam hidup kita. Dan saat ini sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di zaman new normal ini alangkah bijaksananya kalau kita masih membawa masker. Karena suatu saat kalau kita butuh di tempat kerumunan-kerumunan, kita masih pakai masker. Kita waspada untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu anak-anak sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Lalu
setiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada 2 kegiatan, yaitu ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Ini bisa di rumah siapapun juga, tinggal Bapak Ibu menyatakan saya kepingin rumah saya ditempati, lalu pengurus permata akan menjadwal. Lalu yang selanjutnya Jumat jam 6:30 sore ada ibadah cabang. Ya, yang merasa jemaat-jemaat kepingin beribadah di cabang, monggo. Kepingin bersama-sama persekutuan rumah tangga, silakan. Dan yang belum, yuk kita masuk dalam kegiatan-kegiatan itu. Sabtu jam 6 sore ada Youth Revive. Kegiatan anak muda dengan segudang acara. Yang pertama, izinkan anak Bapak Ibu untuk datang ke kaum muda belajar berorganisasi. Ya. Lalu di dalam organisasi itu ada perkembangan-perkembangan. Yuk kita mengadakan acara ini, kita mengadakan acara itu di Youth Revive jam 6 sore. Anak muda atau muda dewasa, yuk kita ramaikan ibadah kaum muda ini. Lalu ibadah online tetap ada. Maka kami butuh doa dari Bapak Ibu. Supaya ibadah online makin hari makin berfungsi untuk penginjilan. Ya. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong di-like, di-komen, di-share minimal 5 orang. Supaya firman Tuhan ini melengkapi mereka-mereka yang jauh dari gereja. Di saat-saat mereka butuh, mereka buka ibadah online dan Tuhan jamah. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, saya rasa pengumuman cukup sekian. Kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mengadakan doa-doa syafaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan keamanan, kedamaian, ketenteraman, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan pimpin berkati. Dari atas sampai bawah RT RW. Berkati beliau menunaikan tugas hari ini dengan baik. TNI, Polri berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberi pelajaran kepada kami bahwa janji-Mu ya dan amin. Hari ini kami minta janji-Mu, bilur-Mu menyembuhkan orang percaya. Kami berdoa untuk ibu kita yang kakinya sakit dan kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus. Jamah Tuhan. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya masih rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang sakit-sakitan. Kami berdoa untuk Ibu Mbing yang karena usia penurunan daya ingatnya mulai terjadi. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu untuk menjamah saudara-saudara kami. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal.
Kami berdoa untuk Bapak Ishak yang lemah tubuhnya karena usia yang lanjut. Kami berdoa untuk Pak Min yang juga sakit-sakitan. Melalui bilurmu. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Weli, kami berdoa untuk Hoho yang ada luka di beberapa tempat. Kami percaya Kau Allah yang hebat, yang memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Gito. Engkau telah sembuhkan. Saudari kami Lili, Engkau telah jamah. Ibu Bambang, Engkau juga telah sembuhkan. Dan biarlah dia sembuh total dan bersaksi di dalam namamu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat, terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati.